Warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa hambatan satu apapun. Alhamdulillah. Tak lupa serta salawat kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit cerita terkait seorang tokoh sejarah tentang Ahmad Badawi, salah satu tokoh Muhammadiyah. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Muhammadiyah di Indonesia yang dikenal sebagai ulama, guru, dan politikus. Yang meliputi di sini nanti saya akan ceritakan terkait latar belakang dan pendidikan yang pertama. Dari Ahmad Badawi tersebut, beliau lahir di Kauman, Yogyakarta, tanggal 5 Februari 1902. Beliau adalah keponakan dari pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejak muda, Ahmad Badawi terlibat dalam berbagai organisasi dan pendidikan keagamaan yang membentuk wawasan serta pengetahuannya yang luas dalam bidang agama. Beliau juga tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1927 dan aktif dalam berbagai kegiatan dakwah. Di karakter Muhammadiyah, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2 periode, yaitu dari tahun 1962 hingga 1965, dan tahun berikutnya 2 periode yang kedua 1965 sampai 1968. Selama pada masa kepemimpinannya, beliau berhadapan dengan tantangan politik yang berat, terutama setelah pembubaran Partai Masyumi yang banyak anggotanya berasal dari Muhammadiyah. Dalam situasi tersebut, Ahmad Badawi memainkan peran strategis untuk mempertahankan eksistensi organisasi Islam. Untuk peran politik, sebagai penasihat pribadi Presiden Soekarno di bidang agama pada tahun 1963, Ahmad Badawi menggunakan posisinya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan Muhammadiyah. Beliau dikenal sebagai diplomat ulung yang mampu menyampaikan nasihat-nasihat berharga kepada presiden tanpa kehilangan integritasnya, seperti itu. Dalam situasi politik yang menekankan umat Islam pada Orde Lama, beliau juga berhasil meyakinkan Presiden Soekarno pada waktu itu untuk tidak membubarkan organisasi-organisasi Islam, termasuk salah satunya Muhammadiyah. Untuk prinsip dan integritas dari seorang Ahmad Badawi, dikenal sebagai sosok yang moderat namun berprinsip. Meskipun menghadapi kritik dari berbagai kalangan, beliau tetap teguh dalam pendiriannya untuk mendekati kekuasaan demi kepentingan umat Islam, seperti itu. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan organisasi Muhammadiyah tetap relevan di tengah tekanan politik, tetapi juga menunjukkan bahwa ia memiliki komitmen kuat terhadap ajaran Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Ahmad Badawi meninggalkan warisan penting bagi organisasi Muhammadiyah dan umat Islam di Indonesia. Beliau wafat pada 25 April 1969. Namun pengaruhnya dalam dakwah dan politik masih terasa hingga sekarang. Melalui kepemimpinannya yang bijaksana dan integritasnya yang tinggi, ia menjadi teladan bagi generasi penerus dalam menjalankan misi dakwah di